Pernah nggak kalian bertanya-tanya, siapa yang pertama kali kepikiran untuk menciptakan polisi? Maksudnya, gimana caranya sebuah kelompok manusia tiba-tiba punya ide, kita butuh seseorang buat menjaga ketertiban? Nah, ternyata jawaban dari pertanyaan ini bukan cuma panjang, tapi juga penuh kejutan. Mari kita mulai dari awal banget, zaman Mesir kuno, sekitar 3000 SM. Di sana, peradaban manusia mulai memahami bahwa untuk mengelola sebuah kota besar, mereka butuh sistem yang lebih terorganisir. Maka muncullah sekelompok penjaga yang bertugas melindungi properti raja dan kuil. Uniknya, para penjaga ini nggak cuma manusia, tapi juga melibatkan binatang. Yup, di Mesir kuno, ada pasukan anjing dan bahkan kera yang dilatih untuk membantu menjaga keamanan. Kebayang nggak kalau ada polisi seekor kera di jalanan? Lanjut ke zaman Babel dan Mesopotamia, sistem hukum mulai berkembang lebih canggih. Raja Hammurabi, yang terkenal dengan Kode Hammurabi, bikin hukum yang sangat ketat. Tapi siapa yang memastikan hukum itu ditegakkan? Jawabannya adalah para prajurit kerajaan yang tugasnya mirip polisi. Mereka ini nggak cuma menegakkan aturan, tapi juga jadi semacam juru damai untuk konflik antar warga. Jadi, kalau ada yang ribut soal tanah, mereka yang menyelesaikan masalahnya. Masih di dunia kuno, Romawi punya sistem keamanan yang lebih maju lagi. Ada yang namanya Cohortes Urbanae, yang dibentuk sekitar abad ke-1 sebelum Masehi oleh Kaisar Augustus. Tugas mereka mirip dengan polisi modern, menjaga ketertiban umum di kota besar seperti Roma. Tapi mereka ini nggak cuma polisi biasa. Cohortes Urbanae juga dilatih untuk menangani kerusuhan besar. Kalau ada pemberontakan, mereka yang pertama turun tangan. Jadi, bisa dibilang, mereka adalah kombinasi antara polisi dan pasukan anti huru-hara. Tapi tunggu, di Asia juga ada sistem polisi tradisional yang nggak kalah keren. Di Jepang era feodal, misalnya, ada yang disebut Samurai Yoriki dan Doshin. Samurai Yoriki adalah kepala pasukan keamanan yang bertugas menangani kasus besar. Sementara Doshin lebih mirip polisi jalanan. Menariknya, mereka nggak cuma menjaga keamanan, tapi juga melakukan penyelidikan kriminal. Bayangin aja, samurai lengkap dengan pedangnya yang tajam, tapi tugasnya adalah menangkap pencuri, bukan berperang. Sekarang kita lompat ke Eropa abad pertengahan. Kalau kalian pernah dengar istilah sheriff, ini asalnya dari Inggris. Pada masa itu, ada yang namanya shire reeve, pejabat lokal yang bertanggung jawab menjaga ketertiban di wilayahnya. Tapi jangan bayangin mereka punya pasukan besar atau teknologi canggih. Kalau ada penjahat, mereka bakal ngajak tetangga untuk ikut membantu menangkap si pelaku. Sistem ini disebut posse comitatus, yang artinya warga punya kewajiban untuk membantu penegakan hukum. Agak mirip konsep kerja bakti, tapi dengan misi menangkap penjahat. Sistem keamanan mulai benar-benar berubah di abad ke-17, tepatnya di Prancis. Paris waktu itu adalah kota besar yang penuh masalah, dari kriminalitas, kebakaran, sampai distribusi makanan yang kacau. Maka Louis ke-14, si Raja Matahari, mendirikan lembaga keamanan yang disebut Letnan Jenderal Polisi. Tugas mereka nggak cuma nangkep pencuri, tapi juga memastikan bahwa roti yang dijual di pasar berkualitas bagus. Ini menunjukkan bahwa polisi pada masa itu nggak cuma berurusan dengan kriminal, tapi juga kesejahteraan warga. Kemudian, pada tahun 1829, Inggris meluncurkan Metropolitan Police di London, yang sering disebut sebagai polisi modern pertama. Diprakarsai oleh Sir Robert Peel, polisi ini punya prinsip yang sangat menarik. Mereka adalah pelayan masyarakat, bukan alat kekuasaan. Dari sini juga muncul istilah bobbies, yang sampai sekarang digunakan untuk menyebut polisi Inggris. Yang keren, Metropolitan Police ini punya seragam biru, dipilih untuk membedakan mereka dari tentara Inggris yang berseragam merah. Ini langkah simbolis untuk menunjukkan bahwa polisi adalah pelindung rakyat,
bukan kekuatan militer. Di Amerika Serikat, perkembangan polisi agak berbeda. Pada awalnya, mereka menggunakan sistem night watch, di mana warga bergiliran berjaga malam. Tapi begitu kota-kota besar seperti New York tumbuh pesat, sistem ini nggak lagi efektif. Maka, Amerika mulai mengadopsi model polisi profesional seperti di Eropa. Uniknya, banyak polisi di Amerika pada awalnya direkrut dari imigran Irlandia. Jadi, kalau kalian nonton film Hollywood dan sering lihat polisi dengan aksen Irlandia, itu bukan kebetulan. Seiring perkembangan zaman, teknologi juga mulai mengubah cara kerja polisi. Dari sepeda, mobil patroli, hingga radio komunikasi, setiap inovasi teknologi membawa efisiensi baru dalam penegakan hukum. Dan sekarang, kita hidup di era di mana polisi menggunakan drone, kamera tubuh, bahkan kecerdasan buatan untuk memprediksi dan mencegah kejahatan. Tapi ini juga menimbulkan pertanyaan besar. Apa peran manusia di masa depan kalau teknologi semakin mendominasi? Meskipun sejarah polisi penuh dengan cerita seru dan evolusi yang panjang, ada satu hal yang selalu konsisten. Mereka adalah cerminan dari kebutuhan masyarakat untuk hidup dalam keteraturan. Setiap era punya tantangannya sendiri, dan polisi selalu beradaptasi untuk menjawab tantangan itu. Nah, gimana menurut kalian? Mana bagian sejarah polisi yang paling bikin kalian terkejut? Kalau suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video menarik lainnya seputar sejarah, budaya, dan hal-hal unik di dunia. Sampai ketemu di video selanjutnya.